Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadanti, NPM 20140711035. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada arus, yang kedua ada tegangan, yang ketiga ada daya, yang keempat ada muatan listrik, dan yang kelima ada arus AC dan DC. Yang pertama arus listrik. Arus listrik. Arus listrik adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik yang lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Fungsi dari arus listrik ini yaitu untuk menghubungkan beberapa listrik, sumber penerangan, dan menghidupkan setiap lampu serta alat elektronika. Berikut ini adalah rumus dari arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Dengan itu adalah kuat arus, Q-nya itu adalah muatan listrik, T-nya itu adalah waktu. Macam-macam arus listrik. Macam-macam arus listrik, yang pertama itu ada arus listrik bolak-balik, atau lebih sering kita kenal dengan arus listrik AC. Adalah arus listrik yang jalannya bolak-balik dari ujung penghantar satu ke ujung penghantar yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa arus listrik bolak-balik adalah arus dua fasa. Karena pada arus listrik ini terdapat arus listrik yang berfasa positif dan ada arus listrik yang berfasa negatif. Arus listrik AC dilambangkan seperti gelombang sinus. Yang kedua ada arus listrik satu arah atau arus listrik searah. Bisa sering kita sebut dengan arus listrik DC. Dikatakan arus listrik langsung karena jalannya arus listrik dari positif menuju ke arah negatif. Ada juga yang mengatakan kalau arus listrik DC adalah arus rata karena besar tegangan listrik selalu sama dan berada di atas titik 0 volt. Arus searah ini diberi lambang sama dengan. Lalu ada arus diam atau statis. Sebagai tambahan, kedua macam arus listrik di atas termasuk ke dalam jenis listrik dinamis. Karena arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, meskipun ada yang secara bolak-balik dan ada yang secara langsung, namun kalian juga harus tahu bahwa ada sebuah arus listrik yang termasuk dalam arus diam atau statis. Contoh soalnya itu terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat pengantar selama 1,5 menit. Itulah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Penyelesaiannya yang pertama itu diketahui I sama dengan 5 ampere, T sama dengan 1,5 menit atau 90 detik. Yang ditanya itu adalah Q-nya. Jawaban Q itu sama dengan I dikali T, atau 5 ampere dikali 90 second sama dengan 450 coulomb. Maka dapat dikatakan muatan arus listrik melalui sebuah kawat yaitu 450 coulomb. Yang kedua itu ada tegangan. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Fungsi dari tegangan listrik adalah untuk memberikan daya yang diperlukan untuk listrik sehingga pada gilirannya membuat banyak perangkat yang kita butuhkan hari demi hari bekerja. Ia bertugas mengarahkan elektron melalui konduktor dalam rangkaian tersebut hingga elektron dapat mencapai titik tertentu. Jenis-jenis tegangan, yang pertama ada tegangan listrik bolak-balik. Jenis tegangan atau voltase ini adalah sekelompok nilai negatif dan positif yang membentuk gelombang sinus yang berubah seiring waktu. Yang kedua ada tegangan arus searah, ini juga disebut arus searah atau tegangan yang terjadi pada bidang kartesian yang menjadi sejajar dengan sumbu X. Hal ini dapat ditemukan dalam baterai atau aki. Ini adalah jenis tegangan yang tidak perlu dihubungkan. Terus yang ketiga ada tegangan listrik berkelanjutan. Ini adalah tegangan yang memiliki arus paling tinggi dalam kondisi kemurnian. Kita dapat menemukannya di prosesor dalam chip dan prosesor mikro. Tegangan tinggi itu adalah jenis tegangan di mana rangkaian listrik harus ditempatkan dalam isolasi dan di bawah keadaan keamanan tegangan. Rumus dari tegangan itu bisa kita lihat beda potensial atau V sama dengan I dikali R, di mana itu arus listrik dan R itu adalah hambatan.
Contoh soalnya, sebuah instalasi listrik sederhana terpasang untuk mengoperasikan sebuah lampu dengan daya 22 watt. Ketika lampu saklar di-on-kan, maka arus listrik mengalir ke lampu dan membuat lampu menyala. Arus listrik yang terukur sebesar 0,1 ampere. Berapakah besar tegangan listrik pada instalasi tersebut? Diketahui P-nya itu sama dengan 22 watt, I-nya itu sama dengan 0,1 ampere, yang ditanyakan tuh Pi. Itu sama dengan P per I, sama dengan 22 per 0,1 sama dengan 220 volt. Yang ketiga itu ada daya. Daya listrik dalam bahasa Inggris disebut sebagai electrical power. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik setiap detik. Daya juga dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya listrik yaitu kuat arus, beda potensial atau tegangan, usaha, dan hambatan. Fungsi dari satuan daya yaitu fungsi satuan daya listrik yaitu adalah tolak ukur besarnya energi yang dibutuhkan untuk rangkaian listrik. Misalnya, besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan kipas angin dalam waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi satuan daya listrik adalah parameter kebutuhan besarnya energi listrik yang dibutuhkan oleh suatu rangkaian elektronika atau suatu perangkat elektronik. Di bawah sini ada rumus daya listrik, yaitu ada 4 rumus. Yang pertama, P sama dengan V dikali I, terus P sama dengan P kuadrat per R, P sama dengan I kuadrat dikali R, P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya listrik, W itu adalah energi listrik dengan satuan Joule, R itu adalah hambatan, I itu adalah kuat arus listrik, T itu adalah beda potensial atau tegangan dengan satuannya volt. Contoh soalnya, sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Diketahui V-nya itu sama dengan 220 volt, I-nya itu sama dengan 12 ampere, yang ditanya itu adalah P. Jawabannya P sama dengan V dikali I. P sama dengan 220 volt dikali 1,2 ampere. P itu sama dengan 264 watt. Jadi, televisi LCD tersebut akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Yang keempat itu ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Ciri-ciri muatan listrik. Ciri-ciri muatan listrik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik terdiri dari 2 jenis. Yang kedua, muatan bersifat kekal. Yang ketiga, muatan listrik tidak saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Yang keempat, muatan listrik merupakan besaran fisika. Lalu ada jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama ada muatan positif atau proton. Benjamin Franklin mengatakan bahwa muatan listrik positif atau proton adalah muatan listrik yang sifatnya saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatan sejenis. Lalu yang kedua ada muatan negatif atau elektron. Benjamin menyatakan bahwa muatan ini yang akan mengeluarkan sifat tolak-menolak jika benda tersebut didekatkan dengan plastik yang memiliki muatan. Maka muatan ini akan tolak-menolak. Di atas sini ada gambar dari rumus muatan listrik, yaitu F sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan satuan Newton, Q itu ada muatan listrik dengan satuan Coulomb, R itu jarak antar kedua muatan, K itu konstanta. Nah, dan di sini ada contoh soalnya juga, bisa dilihat. Lalu yang kelima itu ada AC dan DC. Pengertian arus listrik AC. Arus listrik AC merupakan listrik yang besarannya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamai dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik atau AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik yaitu satu fasa adalah 22 volt. Tegangan dan frekuensi ini terdapat pada rumah Anda kecuali jika Anda tidak berlangganan listrik PLN. Contoh pemanfaatan listrik AC. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah, sebenarnya Anda dapat melihat dari barang-barang yang ada di rumah Anda. Perhatikan bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN
berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sebagai pengamat listrik AC yang ada di rumah Anda, biasanya pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman yaitu MCB. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya saja laptop. Laptop menggunakan listrik DC, listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terkadang terdapat pada charger tersebut. Jadi, saat Anda mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN atau listrik AC, maka adaptor di dalam laptop akan mengubah listrik AC menjadi listrik DC, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari laptop Anda. Contoh pemanfaatan listrik AC yang lain itu bisa buat mesin cuci, penerangan atau lampu, pompa air, AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengertian dari arus listrik DC. Arus listrik DC merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini, pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif elektron menuju kutub positif yaitu proton. Nah, aliran-aliran ini menyebabkan timbulnya lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan listrik DC. Listrik DC biasanya digunakan untuk perangkat elektronika. Meskipun ada sebagian beban, selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC, contohnya ada motor listrik DC, namun kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC diantaranya lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Selain itu, listrik DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Contohnya saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan, mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Intinya kebanyakan perangkat yang menggunakan listrik DC merupakan beban perangkat elektronika. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.